Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bertemu lagi dengan saya Sandi Armando Saputra di mata pelajaran instalasi motor listrik untuk kelas 11. Ya, adapun pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu sebelumnya, yakni masih berputar pada pengontrolan motor listrik. Sekarang bagian ketiga, ya. Namun sebelum itu ada baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berangkat dari materi minggu lalu yang masih membahas tentang pengontrolan motor listrik secara manual. Nah, untuk pada kesempatan ini kita akan mencoba lebih naik setingkat pembahasannya, yakni pengontrolan motor listrik secara semi otomatis. Ya, secara definisi mungkin bisa kita lihat kalau pengendali sistem semi otomatis itu tidak menuntut operator untuk mengeluarkan tenaga yang besar seperti pengontrolan secara manual. Ya, kalau di semi otomatis operator hanya bekerja sangat sedikit, ya, hanya cukup dengan menekan tombol start, tidak ada harus mengubah handle misalnya, itu kan di manual. Kalau di semi otomatis hanya cukup menekan tombol push button untuk menstarting motor listrik dan menstop motor tersebut. Ya, kalau dia manual, kemarin kita sama-sama membahas bahwasanya kalau misalnya manual itu ditandai dengan adanya saklar-saklar seperti TPDT, ya, SPDT, ya, TPST, ya. Nah, kalau di pengontrolan motor secara semi otomatis itu ditemukan sebuah, ya, saklar yang menggunakan prinsip-prinsip magnet, ya, seperti kontaktor magnet dan thermal overload relay. Kalau ditemukan seperti itu berarti sistem pengontrolan motor tersebut adalah sistem pengontrolan semi otomatis. Ya, bisa kita lihat ini bagan di mana panel tenaga, kemudian sistem kendali semi otomatis. Ya, ini ditandai dengan adanya tombol push button, ya, tombol stop dan tombol start. Ini ada motor. Ya, kontaktor magnet. Kontaktor magnet merupakan saklar daya yang bekerja berdasarkan azas kemagnetan. Ya, bila koil atau kumparan magnet dialiri arus listrik, maka inti-inti magnet pada jangkar akan bekerja menjadi magnet menarik kontak-kontak yang bergerak, sehingga yang tadinya normally open menjadi normally close, yang tadinya normally close menjadi normally open.
Ya, sistemnya seperti itu. Ya, prinsip ini kalau kita belajar fisika waktu SMP, ya, di sekolah menengah pertama, sudah kita pahami bahwasanya ada sebuah azas kemagnetan di mana ada batang besi. Apabila dililitkan tembaga atau kawat penghantar, kemudian kedua ujungnya diberi sumber tegangan, bisa baterai, maka inti besi tersebut akan berubah menjadi magnet dan menarik biji-biji besi yang ada di sekitarnya. Ya, kurang lebih seperti itulah berangkat prinsip dari kontaktor magnet. Yang harus kita pahami adalah prinsip kerjanya. Kalau kita paham prinsip kerjanya, kita akan paham bagaimana mengoperasikannya. Ya, ya, ini secara konstruksi seperti ini. Ini ada kontak NC. Ya. Ini ada kontak NO. Ini adalah kontak yang bergerak. Kalau magnet yang ada di jangkar ini bekerja apabila ada sumber tegangan, ya, dari terminal coil, yang ini 1, ini 2, yang ini kita kasih fasa, ini netral, maka ini menjadi magnet. Ini akan menarik ke bawah. Ketika ini menarik ke bawah, maka yang tadinya terhubung, ya, ini dan ini terhubung, akan lepas. Ini yang tadinya tidak terhubung akan terhubung. Ya, yang di atas lepas, yang di bawah terhubung. Ya, yang tadinya ini NC, setelah hidup kontaktor magnetnya menjadi NO. Yang tadinya NO, setelah hidup kontaktornya menjadi NC. Ya. Maka inilah yang akan kita manfaatkan sebagai pengontrolan motor listrik. Apabila ada motor di sebelah sini, ya, ya, anggap saja di sini ada motor. Ya. Ya, anggap aja ini adalah sebuah motor listrik. Ya, kita ingin mengontrol motor ini berdasarkan kontaktor magnet. Seandainya ini ada pasang, kita hubungkan ke kontak NO. Ya, apabila ini belum bekerja, maka arusnya akan berhenti di sini. Ya. Namun apabila ini sudah bekerja, maka arus akan bisa mengalir menuju motor. Ya. Ya, ini adalah simbol dari kontaktor magnet. Ada A1 dan A2. A1, A2, ya, yang merupakan terminal kumparan magnet atau coil. Di sini kita bisa masukkan fasa, di sini kita masukkan netral. Ya. Apabila sini sudah terhubung fasa dan netral, maka ini akan menjadi magnet. Ya, ini akan menjadi magnet dan menghubungkan kontak-kontak yang ada nomor 1 dan 2 terhubung
3 dan 4 terhubung, 5 dan 6 terhubung, yang tadinya terbuka. Ya, saya rasa prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam kontaktor magnet itu ada kontak bantu. Ya, kalau ini namanya kontak utama. 135, 246 ini kontak utama. Biasanya ini difungsikan sebagai RST. Ya, RST. Kemudian ada kontak bantu. Kontak bantu ini ada dua, ada NO dan ada NC. NO adalah normally open dan NC adalah normally close. Ya, ini macam-macam simbol, ya, karena memang di kontak teman itu ada simbol-simbol angka yang umumnya itu sama, namun setiap produsen kontaktor magnet itu memiliki ciri khas yang berbeda. Jadi tidak sama misalnya dengan kontaktor Mitsubishi dan kontaktor Schneider. Itu tidak akan sama kodenya, ya. Namun pada umumnya sama. 13, 14 itu kontak NO. 21, 22 kontak NC, ya. 13, 14 ini sering digunakan sebagai pengunci. Pengunci itu apa? Ya, pengunci adalah kontak yang dimanfaatkan sebagai pengganti push button, ya, karena push button sifatnya sekali tekan, ya, apabila kita lepas, saklar tersebut akan kembali seperti semula. Padahal sebuah kontaktor magnet itu dibutuhkan kontinuitas, ya, artinya hidupnya itu selalu harus terus gitu, tidak bisa sesaat. Untuk menanggulang itu maka digunakan saklar kontak dari kontaktor ini merupakan pengunci, ya, yang sering digunakan sebagai kunci. 13, 14 nanti akan kita lihat pada gambar rangkaian apa sih gunanya 13, 14, dan akan kita simulasikan di aplikasi simulasi. Ya, ini 13, 14. Kalau ini ditekan, ini kan balik, ya. Namun karena ada 13, 14, ini ditekan, ini terhubung, maka arus akan pindah dari yang tadinya semula kemari, dia akan pindah, ya, menuju ke lampu akan hidup. Kalau seperti ini rangkaiannya pun masih belum betul, ya. Seharusnya 14 ini menuju ke A2 juga, ya. Nanti akan kita coba rangkaian ini di jam-jam praktikum. Apakah bisa rangkaian ini? Nanti kita akan coba. Ya, saya rasa cukup sekian pengenalan terkait pengendali semi otomatis, ya, mengontrol motor secara semi otomatis, ditandai dengan adanya saklar yang berasaskan kemagnetan. Nanti ke depan baru kita akan mencoba mengaplikasikan saklar terhadap sebuah rangkaian pengendali, yang mulai dari doll, forward reverse, start delta, ya, dan banyak rangkaian lainnya yang tentunya masih dibutuhkan di dunia industri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link tugas akan saya bagikan nanti di grup, ya. Tetap semangat dan sukses selalu.